Baik anak-anak kelas 12, saat ini kita sedang belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, di pertemuan pertama ini, di topik pertama yang akan kita bahas, itu adalah Weda sebagai sumber hukum Hindu. Untuk materi Weda sebagai sumber hukum Hindu, akan kita bagi menjadi 4 subtopik, yaitu yang pertama perkembangan hukum Hindu, yang kedua adalah sumber-sumber hukum Hindu, yang ketiga adalah sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu, dan yang keempat hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita membahas tentang hukum Hindu, satu hal yang harus kita pahami bahwa hukum merupakan hal yang penting di dalam sebuah kehidupan sosial karena hukum mengatur tentang tatanan kehidupan sosial itu sendiri. Baik anak-anak semuanya, di materi yang pertama yaitu perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, di sini jelas bahwa kita sebagai manusia itu tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial, di mana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, disinilah poin pentingnya adanya hukum yang mengatur. Baik, hukum Hindu seiring dengan perkembangannya ada beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya. Kemudian yang kedua ada aliran Mitaksara oleh Wijnaneswara, dan yang ketiga adalah aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Nah, sedangkan untuk di Indonesia, yang aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan itu adalah aliran Mitaksara dan Dayabaga. Baiklah anak-anak, selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum Hindu. Ketika berbicara tentang sumber hukum Hindu, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kitab suci agama Hindu. Kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Nah, diyakini bahwa hukum Hindu itu berasal dari Weda Sruti dan Weda Smriti. Dan Weda Smriti sebagai sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Wedanga atau batang tubuh Weda yang terdiri dari Siksa, Wyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Kemudian yang kedua adalah kelompok Upaweda atau Weda tambahan yang terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Selain itu, yang menjadi sumber hukum Hindu dilihat dari beberapa kitab-kitab yang ditulis yang bersumber kepada Weda, seperti misalnya ada kitab Sarasamuscaya, kitab Suara Jambu, kitab Purwadigama, kitab Purwagama, kitab Dewagama, kitab Kutaramanawa, kitab Adigama, kitab Kertasima, kitab Kertasima Subha, dan kitab Paswara. Selanjutnya, kitab hukum Hindu yang pertama itu dikenal dengan istilah Dharma Sutra. Ada 3 penulis yang terkenal terkait dengan keberadaan kitab Dharma Sutra. Di antaranya adalah Gautama, yaitu adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan kepada aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. Kemudian yang kedua adalah Apastamba, adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Vyaharaparada dengan beberapa masalah yang belum dibahas dalam kitab Gautama. Jadi, yang belum dibahas pada kitab sebelumnya itu ditambahkan pada Apastamba. Nah, yang ketiga itu adalah Baudayana, adalah penulis kitab Dharma Sastra
yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman karena seorang Brahmana, penghukuman atas golongan rendah yang membunuh Brahmana, dan yang lainnya. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, beberapa titel hukum atau Vyavaharapada dibedakan menjadi 18, yaitu Rinandana, Niksepa, Aswamiwikirya, Sambuya Samutana, Datasya Pakarma, Wetanadana, Samwidyati Karma, Kraya Wikraya Nusaya, Swami Palawiwada, Siwa Wiwada, Waparusya, Dananda Parusya, Steya, Sahasa, Stridharma, Wibaga, Dyuta Samuya. Nah, selanjutnya, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan atau pendekatan. Yang pertama, sumber hukum Hindu dalam arti sejarah. Sumber hukum Hindu dalam arti sejarah yang dimaksud adalah sumber hukum Hindu yang dipergunakan oleh para ahli Hindologi dalam peninjauan dan penulisannya mengenai pertumbuhan serta kejadian hukum Hindu, terutama dalam rangka pengamatan dan peninjauan masalah aspek politik, filosofis, sosiologi, kebudayaan, dan hukumnya sampai pada bentuk material yang tampak berlaku pada satu masa dan tempat tertentu. Nah, anak-anak, menurut catatan sejarah, perkembangan hukum Hindu, periode berlakunya hukum tersebut dapat juga dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada zaman Kertayuga berlaku hukum Hindu atau Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. Pada zaman Treta Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Gautama. Pada zaman Dwapara Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Samkalikita. Dan pada zaman Kali Yuga berlaku hukum Hindu yang ditulis oleh Parasara. Nah, yang kedua adalah sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. Hukum Hindu dalam arti sosiologi dimaksudkan bahwa pengetahuan ini membicarakan tentang kemasyarakatan yang disebut dengan sosiologi. Artinya, penggunaan sumber hukum ini biasanya digunakan oleh para sosiolog dalam menyusun tesa-tesanya dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat pada masa sebelumnya. Yang ketiga adalah sumber hukum Hindu yang dilihat dalam arti formal. Nah, sumber hukum Hindu dalam arti formal yang berdasarkan bentuknya yang dapat menimbulkan hukum positif dan dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Nah, artinya sumber hukum Hindu dalam arti formal, artinya hukum itu dibuat oleh lembaga yang bersifat formal. Misalnya, ada undang-undang, ada kebiasaan dan adat, serta adanya traktat. Nah, kemudian yang keempat, itu adalah sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Sumber hukum dalam arti filsafat merupakan aspek rasional dari agama dan merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama. Artinya, untuk mencapai tingkat kebahagiaan, ilmu filsafat menegaskan sistem atau metode di mana yang pertama harus berdasarkan kepada dharma, yang kedua harus diusahakan melalui keilmuan atau jnana, yang ketiga hukum tersebut adalah berdasarkan kepercayaan atau sadhana. Yang keempat adalah harus didasarkan pada usaha yang secara terus-menerus dengan pengendalian pikiran, ucapan, dan perilaku. Yang terakhir, harus ditebus dengan usaha prayascita dan penyucian. Nah, kemudian yang kelima, sumber hukum Hindu menurut Weda. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 2, sloka 6 ditegaskan bahwa urutan sumber hukum Hindu itu adalah Sruti, Semerti, Sila, Sadacara, dan Atmanastuti.
Sruti merupakan kitab suci agama Hindu yang disusun berdasarkan wahyu Tuhan. Smriti merupakan kitab suci agama Hindu yang disusun berdasarkan ingatan. Sila itu merupakan tingkah laku, di mana berasal dari kata susila yang artinya tingkah laku yang baik. Kemudian sad acara itu merupakan dresta atau kebiasaan. Sedangkan Atmanastuti itu merupakan rasa puas diri. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan kepada subtopik berikutnya, yaitu Sloka Kitab Suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Tesu samyag wartamanu gacatya maralokatam yata samkalpitamam seha sarwam kamam samasnuti, yang artinya, ketahuilah bahwa ia yang selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dengan cara yang benar, mencapai tingkat kebebasan yang sempurna kelak, dan memperoleh semua keinginan yang ia mungkin inginkan. Itulah yang termuat dalam Manawadharma Sastra bab 2 sloka 5. Dan tentunya tidak hanya dalam Manawadharma Sastra anak-anak, baik dalam Bhagavad Gita, dalam Rigveda, maupun kitab-kitab suci yang lain, sloka-sloka yang menunjukkan bahwa Weda merupakan sumber hukum Hindu. Topik kita yang terakhir adalah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Hukum Hindu adalah hukum agama dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebagai hukum agama, hukum Hindu disejajarkan dan disamakan dengan hukum yang lainnya yang berlaku di wilayah tertentu di mana umat sedharma berada. Buktian adanya pengaruh hukum Hindu menjiwai hukum adat telah terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Bentuk hukum Hindu dan kehidupan hukum Hindu yang paling nyata dan terasa terpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali dan Lombok. Sebagai hukum yang berlaku hanya bagi golongan Hindu semata-mata. Dalam berbagai penelitian dan penulisan hukum adat, baik dalam bidang hukum pidana, dalam bidang hukum perdata, terutama hukum waris, hukum kekeluargaan, dan perkawinan yang dikatakan hukum adat, semuanya ternyata hukum Hindu, baik pengertian, istilah-istilah yang dipakai, maupun dasar filosofisnya. Dalam prakteknya di tengah masyarakat, memang tampak gejala yang bertautan antara hukum Hindu dengan hukum adat. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama, dan Kutaramanawa. Kitab-kitab ini memang amat sering dijadikan sebagai sumber penyusunan hukum adat. Baik anak-anak, demikian tadi materi kita mengenai Weda sebagai sumber hukum Hindu. Adanya hukum Hindu, adanya adat istiadat, kesemuanya itu adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yakni menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia. Jadi, merupakan tanggung jawab kita untuk mewujudkan hal itu. Kita sebagai umat beragama tentunya melaksanakan kewajiban. Dharma agama, kewajiban kita dalam beragama, serta Dharma negara, kewajiban kita sebagai warga negara. Baik anak-anak, cukup sekian materi kita hari ini di bab pertama. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di bab berikutnya. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.